Saya Devi Taurisa SHMH, saya adalah caleg DPR RI dari Partai Gerindra dengan nomor urut 4. Background saya adalah pengusaha, saya menempuh pendidikan S1 dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, S2 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan saat ini pun saya masih terdaftar sebagai mahasiswa S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kalau saya boleh bercerita dikit background saya, pengusaha dengan pendidikan S1, S2 cum laude, Fakultas Hukum, ternyata saya tidak beruntung, saya justru menjadi korban hukum, berproses dari mulai persidangan sampai pelaporan karena saya adalah korban dari hukum. Itu yang menghantar saya sehingga hari ini saya mau maju menjadi calon anggota legislatif, karena menjadi satu kegelisahan saya, kegundahan saya, mungkin saya termasuk yang beruntung, punyalah support system untuk memperjuangkan hak saya dalam berperkara. Punyalah sedikit pengetahuan hukum karena background saya pendidikan hukum tadi. Punyalah network dan relasi karena saya pengusaha. Tapi kenyataannya secara hitam atas putih, secara legal standing, semua saya dikalahkan. Nah, di sini memang sungguh saya belajar bagaimana kebenaran bisa dikalahkan walaupun kebenaran tidak bisa disalahkan. Itu menjadi kekuatan saya, sehingga pada saat saya turun, pada saat saya campaign, apa yang saya ceritakan tidak muluk-muluk, tapi apa yang menjadi pengalaman pribadi saya, bukan katanya juga bukan hoak. Itu yang mengantar saya menjadi alasan kuat bagaimana saya harus duduk di legislasi, duduk menjadi anggota dewan, saya bisa memperjuangkan teman-teman atau siapapun yang menghadapi masalah hukum. Apa yang saya bisa lakukan? Tidak muluk-muluk. Buat saya hanya satu, yang menjadi visi misi saya adalah bahwa semua warga, semua masyarakat kita harus kenal hukum supaya tidak bermasalah dengan hukum. Kalau itu terjadi, apakah mungkin hukum di Indonesia akan lebih baik? Iya. Tapi seorang Devi Taurisa tidak mungkin bisa setelah saya, katakanlah saya punya kesempatan duduk 5 tahun, 10 tahun, hukum akan berubah karena kemampuan seorang Devi, tidak. Tapi dari masyarakat kita yang sadar, tahu hukum, apa yang menjadi haknya, mereka berani menyuarakan, mereka berani mengusahakan. Tapi apa yang bukan menjadi haknya, janganlah mereka bermain-main, sehingga tidak ada pula kesempatan bagi para oknum atau aparat penegak hukum untuk membuat hukum menjadi suatu permainan, menjadi milik kelompok tertentu yang bisa dipermainkan. Bagi saya, diaspora adalah aset bangsa. Aset bangsa artinya harta yang dimiliki bangsa. Kita tidak bisa menyamaratakan semua permasalahan yang ada. Buat saya, secara garis besar, itu ada dua. Diaspora yang memang adalah pejuang devisa kita, mereka yang harus dilindungi. Dan yang kedua adalah diaspora aset bangsa yang justru bisa membangun negeri. Dapil saya salah satunya adalah luar negeri. Tapi kalau boleh saya jujur sampaikan, pada awalnya saya tidak melihat atau saya tidak melirik luar negeri untuk saya masuki, karena saya pikir yang paling simpel adalah yang menjadi kegundahan saya bagaimana masyarakat kecil di bawah pada saat mereka bermasalah dengan hukum. Diaspora Indonesia buat saya tidak bisa sampaikan dalam satu kalimat, karena ada dua segmen yang sangat jauh berbeda. Bagi para pekerja imigran kita, mereka adalah pejuang devisa. Negara harus hadir di sana untuk melindungi dan memperjuangkan mereka. Karena tidak ada satupun imigran yang saya ketemui dan yang saya ketahui mereka mau bermasalah dengan izin tinggal, dengan menjadi gelap atau mengalami suatu kekerasan pada saat mereka kerja. Mereka inginkan itu, tapi menjadi suatu masalah. Tapi justru karena ketidaktahuan mereka, mereka harus hadir di mana, mereka harus datang ke siapa. Pada saat mereka perpanjang paspor, ternyata mengalami kesulitan. Pada saat mereka harus mengurus izin tinggal, mereka mengalami kendala. Nah, ini yang negara harus hadir. Para pekerja imigran kita mengalami kendala dengan izin tinggal. Mereka justru menjadi seperti bola salju. Paspor mereka mati, izin mereka mati, mereka tidak bisa perjuangkan, mereka menjadi gelap. Mereka tetap harus bekerja, mereka harus menjalani kehidupan mereka, pergi beribadah, entah ke masjid, entah ke gereja. Dalam tanda petik, ada juga oknum yang bisa membidik dan melihat, oh ini sepertinya mereka gelap, mereka harus membayar, setelah itu mungkin mereka pilih beribadah ke tempat lain. Sebagai manusia dewasa, mereka berkeluarga, dan pada saat yang wanita harus melahirkan, mungkin mempunyai suatu ketakutan, mereka tidak berani ke rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit mungkin yang mau membantu, nah mereka datang, tapi pagi-pagi pun pergi. Nah itu semua yang menjadi bola salju. Jika saya terpilih, apa yang ingin saya perjuangkan untuk para diaspora
di DPR RI. Saya melihat para diaspora dari dua sisi. Bagi para imigran pekerja kita harus hadir ada di sana. Kita harus bisa melindungi hak-hak mereka. Menjadi kewajiban saya, menjadi kewajiban kita semua. Bagaimana mereka juga harus tahu di mana posisi mereka, di mana negara akan hadir. Buat saya tidak muluk-muluk, saya akan selalu melakukan sosialisasi bagaimana caranya mereka tahu jika paspor mereka habis, apa yang harus mereka lakukan. Jika visa mereka bermasalah, apa yang harus mereka lakukan. Jika mereka menghadapi masalah hukum, mereka harus kemana. Bagi para diaspora yang sudah berprestasi di kancah internasional, para intelektual atau para atlet, apapun bidangnya, kembalilah ke Indonesia. Indonesia tanah air beta. Yang akan saya perjuangkan, yang akan saya usahakan, bagaimana membuat Indonesia tetap home bagi para diaspora. Let's say mereka mau di sana, tidak apa-apa. Mereka harumkan nama Indonesia di sana, mereka kenalkan Indonesia di luar negeri. Tapi pada saat mereka mau pulang, mereka harus dapat pulang dengan baik, mereka berprestasi dengan baik, tidak harus bermasalah dengan imigrasi, tidak harus bermasalah dengan duit keluarga negaraan dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan pemilu, saya termasuk caleg yang pada awalnya saya pikir saya hanya akan menjadi suara di dalam negeri. Kenapa? Quote and quote, banyak yang menyampaikan gak ada gunanya lah kita di luar negeri, toh suara itu bisa diperjualbelikan, toh wilayah itu sudah becek. Harapan saya bagi semua warga negara Indonesia yang ada dimanapun berada, pemilu adalah milik Anda. Pemilu adalah kesempatan Anda memberikan suara. Jadi hadirlah datang ke TPS, hadirlah memberikan suara, gunakan hak suara Anda. Kenapa? Mungkin Anda apatis dalam arti saya milih nggak ada pengaruhnya. Siapapun presidennya, apapun orangnya, itu saya hormati. Tapi itu sebaiknya tidak Anda lakukan. Kenapa? Dengan Anda menghilangkan kesempatan hak suara Anda membuka kesempatan bagi orang-orang untuk berbuat yang tidak baik, memperjualbelikan suara dan lain sebagainya. Jadi harapannya dimanapun para diaspora berada, Indonesia tetap adalah milik kalian. Di Indonesia adalah tetap tanah air kita semua. Gunakan hak Anda supaya hak tersebut tidak disalahgunakan oleh orang lain. Kita tidak bisa abaikan, terlalu luas kalau saya bicara bagaimana seorang anak manusia mungkin tidak merencanakan bahwa saya pada akhirnya harus memiliki pasangan hidup dengan garis keturunan yang sama atau garis darah yang sama. Pada saat mereka mungkin lahir dari dua bangsa yang berbeda, anak-anak itu banyak mengalami kesulitan karena mereka harus memilih warga negara yang mana. Akan menjadi suatu wacana besar, tapi bukan hal yang mustahil kalau diperjuangkan masalah duit kewarganegaraan, karena itu bukan sesuatu yang tabu atau aneh di luar. Nah, kebetulan di masa lalu kita sudah memilih tidak ada duit kewarganegaraan. Kalau bisa itu diusahakan, itu akan jauh lebih baik. Karena begitu banyak juga anak-anak kita, terutama yang saya temui pada saat kita mengalami pandemi kemarin, pada saat kita tidak bisa keluar negeri, pada saat anak-anak yang sudah mau bekerja tapi mereka harus terkendala dengan paspor, dengan KIM-S dan lain-lain. Padahal di sisi lain mereka juga sebenarnya masih tetap ingin di Indonesia. Itu banyak sekali masalah dan kegalauan yang mereka harus alami. Indonesia tanah air beta, jangan pernah merasa sendiri. Bagi para pekerja migran, hadir, datang ke KJRI, ke Konjen, kemanapun juga, di sana ada perwakilan, dan pada saat harusnya kembali, kembalilah. Boleh berprestasi di luar negeri, boleh berprestasi, tetap Indonesia adalah tanah air beta. Kembalilah, this is your home untuk para imigran, untuk para diaspora yang berprestasi, para intelektual, bangun negeri dimanapun Anda berada. Besar harapan saya bagi para diaspora yang ada di Indonesia, jika saya dianggap memiliki kecocokan dan bisa menerima amanah dari para diaspora Indonesia, gunakan kesempatan Anda, pilih apa yang menjadi hak suara Anda, dan jangan lupa gambar Garuda ada di nomor urut 2 dan Devi Taurisa ada di nomor urut 4.